Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk ke tema 2, yaitu tumbuhan dan hewan di sekitarku. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita masuk mengenai menggali informasi melalui wawancara. Siapa yang suka baca berita di koran atau di televisi? Bisa juga di radio, siapa? Nah, kita hari ini akan belajar mengenai menggali informasi melalui wawancara. Alat-alat apa sajakah yang kita perlukan dalam wawancara? Coba lihat gambar apa sajakah yang ada di bawah ini. Yang pertama, kamera. Apakah kita perlu menggunakan kamera? Kamera digunakan untuk merekam video antara pewawancara dan narasumber. Kira-kira apakah kita membutuhkan kamera tersebut? Tentu kita butuhkan karena kita membutuhkan dokumentasi atau hasil dari wawancara. Kemudian, headphone. Apakah kita menggunakan headphone dalam wawancara? Biasanya headphone digunakan untuk pewawancara di dalam radio agar terdengar lebih jelas. Kalau kita lagi di luar, apakah kita membutuhkan headphone? Nah, selanjutnya ada mikrofon. Mikrofon digunakan agar suara lebih keras. Jika sudah ada mikrofon, apakah kita membutuhkan headphone? Tentu tidak, karena sudah ada mikrofon. Lalu ada buku dan pensil. Kira-kira kita membutuhkan buku dan pensil tidak? Buku dan pensil digunakan untuk mencatat hal-hal yang lebih penting atau mencatat hal yang akan ditanyakan kepada narasumber. Tentu kita harus memegang dan menyalin atau mencatat hal-hal yang dibicarakan dalam wawancara tersebut. Nah, yang terakhir ada perekam suara. Perekam suara kita perlukan untuk merekam semua wawancara dari awal hingga akhir. Kita membutuhkan dokumentasi suara dan video agar terdengar lebih. Sebelum kita masuk lebih dalam, Ustazah mau nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan wawancara, kemudian narasumber, dan pewawancara? Kira-kira apa ya? Nah, wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara. Siapa yang bertanya itu disebut pewawancara. Kemudian yang menjawab adalah narasumber. Yang dimaksud narasumber adalah orang yang ahli pada bidang tertentu yang kita tanyakan atau yang akan kita wawancarai. Misalnya petani. Kira-kira petani dia bidangnya ahli dalam pertanian. Yang kita tanyakan, bagaimana cara merawat tanaman ini? Begitu contohnya. Lalu ada pewawancara, yaitu orang yang bertanya atau memberi pertanyaan kepada narasumber. Apa tujuan wawancara? Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Seperti misalnya kita mewawancarai tukang kebun. Berarti tukang kebun itu ahli dalam berkebun. Kita mencari informasi bagaimana cara merawat kebun yang baik dan benar. Lalu bagaimana wawancara dapat kita lakukan? Yang pertama, wawancara dapat kita lakukan jika ada narasumber dan pewawancara. Kemudian yang kedua, dilakukan secara langsung. Artinya kita bisa langsung bertemu dengan narasumber. Apa yang kita tanyakan, kita langsung tanyakan. Tapi ada beberapa yang secara langsung lewat Google Meet atau lewat video call, telepon dalam video.
Kemudian yang ketiga, gunakan kalimat sopan ketika mewawancarai narasumber. Jangan sampai gunakan kalimat kasar ketika bertanya kepada narasumber. Ustazah akan membacakan sebuah dialog wawancara berikut ini. Dengarkan baik-baik karena nanti ada pertanyaan yang akan ditugaskan pada kalian mengenai wawancara ini. Sepulang sekolah, Edo bersama Rudi pergi ke ruang guru. Mereka menemui Pak Ahmad untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Edo dan Rudi adalah siswa kelas 3 SD Merdeka. Pak Ahmad adalah guru IPA kelas 6 di sekolah mereka. Edo dan Rudi melakukan wawancara tersebut pada hari Jumat 29 Juni 2018 pukul 1 siang. Berikut percakapan yang dilakukan Edo dan Rudi saat wawancara dengan Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Nak. Perkenalkan Pak, saya Rudi dan ini teman saya Edo. Kami datang ke sini untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Tentu saja, Nak Rudi. Silakan tanyakan hal yang ingin kalian ketahui. Di halaman sekolah kita banyak sekali tanaman. Ada beberapa jenis tanaman di sekolah kita ini, Pak. Kurang lebih ada sekitar 3-4 jenis tanaman. Ada tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, dan bunga-bunga. Bagaimana keadaan tanaman-tanaman tersebut, Pak? Seperti yang kalian bisa amati, tanaman di sekolah kita ini sangat subur dan sehat. Semua itu berkat perawatan yang benar. Bagaimana cara merawat tanaman-tanaman itu agar tetap subur dan sehat, Pak? Caranya yaitu dengan menyiram dan memberi pupuk pada tanaman secara teratur. Saat menyiram dan memberi pupuk, kita harus memperhatikan jenis dan ciri tanaman. Dengan begitu, tanaman tidak mudah layu dan mati. Adakah cara lain untuk merawat tanaman itu, Pak? Tentu saja, cara lainnya yaitu dengan menjaga kebersihan tempat hidup tanaman dengan menjaga kebersihan halaman sekolah. Tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Apakah kami para siswa boleh membantu merawat tanaman di sekolah, Pak? Tentu saja, guru, siswa, maupun petugas sekolah lainnya boleh merawatnya. Kita semua perlu menjaga dan merawat tanaman bersama-sama. Oh, begitu ya, Pak. Sekarang kami sudah mengerti tentang jenis dan cara merawat tanaman di sekolah kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasi yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak untuk kami wawancarai. Sama-sama, Nak Rudi dan Nak Edo, semoga informasi yang Bapak berikan bermanfaat ya. Nah, itu adalah bentuk dari dialog wawancara antara Edo, Pak Ahmad, dan Rudi. Mereka sedang membicarakan tanaman yang di sekolah.
bagaimana cara merawat tanaman dan siapa saja yang merawat tanaman. Kemudian setelah mendengarkan wawancara tadi, jangan lupa kerjakan tugasnya. Lalu kumpulkan berupa foto yang jelas dan terbaca di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.